فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mikir apa kemudian yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen beserta seluruh ortomnya. Ada pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, ada pimpinan cabang Masyiatul Aisyah, pengurus lazismu, pengurus takmir masjid, serta seluruh hadirin wa hadirat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya cukup kaget ketika Mas Farizal berkata sampai saat ini berarti saya paling muda. Sebelumnya ngapunten, mungkin dari pakaian dan penampilan saya agak wajar karena memang saya terbiasa dengan style ya pemuda. Ya, tidak apa. Ada Mas Nopal juga. Biar ada warna lain gitu ya. Sebelumnya saya di sini diminta oleh Mas Farizal untuk watawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, watawasau bis-sabr, dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian serta adik-adik, kita itu tidak perlu dengerin ceramah, karena sejatinya kita sudah tahu bahwasanya ketika menghadapi musibah apa yang harus kita lakukan? Sabar. Jika ada rezeki lebih, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Sudah tahu. Jika ada saudara kita kesusahan, maka harus kita bantu. Itu sudah tahu semua. Maka apa sebenarnya? Maka secara ilmu sebenarnya kalau panjenengan sami sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pada kegiatan majelis ta'lim malam Sabtu malam ini, yaitu sebagai forum watawasau bil haq, hanya sebagai mengingatkan, karena sejatinya kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ada suara adzan ya sholat, itu sudah tahu sebenarnya dalam diri kita. Sesuai tema yang disajikan mengenai jangan meninggalkan generasi yang lemah. Tentang jangan meninggalkan generasi yang lemah, saya sedikit mengutip
An-Nisa, ayatnya adalah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah diterjemahke Jawa biasane wal yakhsha lan wedya sapa allati wong-wong law taraku lan meninggal sapa allati min khalfihim burine allati dzurriyyatan dhi'afan cedak turunan kang apes-apes. Hendaklah merasa takut siapa orang-orang yang law taraku min khalfihim, apabila dia meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan, anak keturunan, generasi, penerus, kader-kader yang dhi'afan. Apa itu? Lemah. Anak keturunan di sini tidak hanya anak keturunan biologis, namun bisa jadi peserta didik, generasi, adik-adik. Maka itu termasuk kategori dzurriyyatan. Maka jangan kita tinggalkan di belakang kita dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Lemah dalam banyak hal. Di sini saya merangkum ada beberapa hal yang jangan sampai penerus kita berikutnya itu lemah, setidaknya dalam hal 4 hal jangan sampai. Sebelumnya saya sampaikan dulu, kita berislam itu sebenarnya menuju suatu tempat, yaitu yang namanya ridho dari Allah. Sebagaimana kita ibarat mau menuju ke Simpang 5, maka dibutuhkan naik bis. Muhammadiyah sebagai salah satu bis. Jadi Muhammadiyah tidak menyatakan diri sebagai satu-satunya yang paling benar, hanya salah satu bis. Kita sebut saja PO Muhammadiyah. PO Muhammadiyah. Yang mana bis itu kadangkala ada kalanya berhenti di jalan, kemudian ada penumpang naik baru. Bis Muhammadiyah ternyata nyaman, ada penumpang naik. Ketika sudah naik, maka ikut dengan aturan-aturan yang ada di Muhammadiyah. Nah, ketika naik ini, kalau biasanya bis pariwisata, mungkin Mas Farizal dan Ustadz Muhammad, biasanya ketika ada bis pariwisata, ada sopir, ada satunya CO supir gitu ya, pengganti. Kira-kira sopir cadangan ini disediakan, dilatih dulu atau mendadak ambil salah satu dari penumpang? Persiapkan nih Pak, persiapkan. Kalau semisal mendadak, tiba-tiba sopir keluar, apakah kemudian salah satu penumpang langsung nekat nyetir bis? Kira-kira bis Muhammadiyah ini selanjutnya bakal nabrak nopo selamat tekan tujuan? Nabrak, nyamari ya. Nah, ibarat kados ganti sopir bis PAU, maka pengganti sopir ini 3 harus disiapkan. Penerus kita, pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah, maka harus disiapkan sebelumnya. Jangan sampai lemah di berbagai hal. Dan siapkan supir ini jangan sampai supir yang ugal-ugalan. Punten-punten, setelah pasca reformasi, kata organisasi Islam sing tadine pas masa Orde Baru itu masih merunduk. Ketika reformasi mulai bangkit, mereka mulai membentuk. Tapi karena mereka supirnya kebanyakan energi ugal-ugalan, ya ditilang polisi gitu. Akibatnya dibubar. Karena apa? Ugalan. Muhammadiyah terbukti bisa bertahan lebih dari 1 abad. Kalau supirnya anut aturan. Wayai lampu abang mandek.
Garda, ADART, Garda surat perizinan Kemenkumham, terdaftar sebagai organisasi resmi, Garda SIM ngoten nggih. Ki aman. Maka aman. Muhammadiyah bertahan 1 abad. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Muhammadiyah ora wani nang blas. Ora koyo sing kae wani terabas kabeh ngoten nggih. Karena Muhammadiyah taat aturan. Tapi ada kalanya enten polisi sing kadang nakal. Ya Muhammadiyah tidak segan ketika ada polisi sing nakal mau, ibarat bis PO mau, telepon kali pimpinan iki ya kan oknum ya, oknum terkenal. Oknum sing rada nakal sithik. Tapi Muhammadiyah tetap peduli pada aturan-aturan kamu, sehingga Muhammadiyah dapat bertahan lebih dari 1 abad. Pengganti sopir ini, calon pengganti ini, dia harus tahu bagaimana cara nyopir sing bener. Dia harus ben duwe SIM riyen ngoten nggih. Sehingga ketika ada polisi ditilang itu gak ada surat izin. Nah, niku ibarat mawon ketika sopir mau pengganti sopir niku nggih butuh pengganti sing disiapkan, tidak kemudian asal-asalan. Wah, sampai nganggur to, wis kene jadi supir wae. Bisa nabrak. Nah, kaitan dengan surah An-Nisa tadi, jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah setidaknya dalam 4 hal. Yang pertama, lemah dalam hal akidah atau keyakinan. Bapak Ibu serta jamaah yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan ada seorang pimpinan pondok pesantren yang tega bertindak asusila terhadap santri lainnya. Pimpinan pondok pesantren, ada berita seorang paman tega berbuat asusila terhadap ponakannya. Punten ngapunten Bapak Ibu sekalian, ini perbuatannya melebihi perbuatan setan. Kita semua belum pernah mendengar ada seorang pakde setan memperkosa ponakan setan. Wonten wonten dosen setan memperkosa mahasiswi setan. Wonten. Tapi wonten apa mboten? Bapak menungso memperkosa anaknya sendiri. Ada dosen berbuat asusila terhadap mahasiswanya, ada apa enggak? Ada. Bahkan seorang kiai itu ada yang berbuat asusila dengan santrinya. Itu perbuatannya melebihi setan. Mengapa bisa demikian? Karena lemahnya akidah, keyakinan. Dalam beberapa referensi akidah ini ada yang mengatakan sama dengan iman, namun dalam beberapa hal berbeda dengan iman. Namun hakikatnya sama, yaitu tentang kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan demikian karena lemahnya akidah. Generasi-generasi kita, penerus-penerus kita, jangan sampai akidahnya rusak seperti itu. Itu hanya sebagian contoh kecil. Sekarang yang sedang tren, karena beberapa waktu yang lalu saya juga ikut kegiatan mengenai forum kerukunan umat beragama. Di situ ada yang namanya aliran penghayat. Ibu sih disembah orang cetor. Nah, Kristen yang ono disebut, Katolik ono, Konghucu aliran penghayat itu. Ya orang ini ngomong neko-neko ndak dikatakan intoleran. Nah, generasi muda sekarang itu kadang akidahnya udah tergonjang-ganjing.
Karena apa? Berbagai info masuk ke dalam dirinya. Nah, itu tugasnya apa? Tugas kita bersama, terutama orang tua, kemudian pendidik. Nah, di situ supaya menanamkan nilai-nilai akidah di dalamnya, sehingga generasi penerus jangan sampai menjadi generasi yang lemah dalam hal akidahnya. Dia ketika mau berbuat maksiat, dia tahu bahwasanya ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mendengar. Ketika mau menghibah, ada Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyimak. Allah tahu segalanya. Yang pertama, jangan sampai lemah dalam hal akidah. Kemudian yang kedua, jangan sampai generasi penerus kita lemah dalam hal ibadah. Untuk ngapunten niki masjid niki nek subuh sing ngadeg bocah umur 10 tahun apa bocah umur 57. Bocah umur sakit itu bocah. Lah niku bagaimana mengamas supaya pemuda itu tertarik datang ke masjid ketika azan dan sebagainya, dan supaya anak-anak itu bisa tertarik datang ke masjid, jangan sampai lemah ibadahnya. Bagaimana supaya anak-anak bisa mau beribadah dengan baik? Maka diberikan contoh. Kadang punten yang sepuh atau bahkan orang tuanya sendiri ngomong, nah salat nang, tapi sambil nang. Ya anaknya tidak mau ibadah. Kita ngaji seperti ini juga termasuk ibadah yang ghairu mahdhah. Setidaknya melaksanakan ibadah ini sudah mending daripada tidak sama sekali. Entah datang ke sini niatnya apa wis keri. Enggak usah kita menghukumi seseorang. Wah, teko rene niate golek jajan. Teko rene niate apa? Kita datang ke sini itu setidaknya sudah dapat 3 hal. 2 hal kita dapatkan yang misalnya orang ikhlas. Pertama, datang ke majelis ini kita bersilaturahim dengan saudara. Itu sudah dapat pahala pertama. Kedua, pahala nyenengke panitia. Panitia ngeluh nek masalah orang sing teko. Ketiga adalah baru ini, jika niat ngaji, maka combo triple pahala dapat semua. Daripada ngerasani, luwih becik ngaji. Kira-kira antara ngaji kali ngerasani kana pundi? Antara ngerasani wong kadang ngaji mawon isih sambil ngerasani. Ibadah, boten sugih, boten larang, boten ganteng, boten bagus. Ayo sedaya butuh ibadah. Ibadah diperkuat kembali, diberikan contoh kepada adik-adik, kepada generasi penerus ini. Karena mereka akan bangga pasti suatu saat. Ayo, omku ya. Sagepe ora karuan. Sak jam sak tergantung sering masjid. Ngepel. Nah, itu ibadah diperkuat. Karena mohon maaf, memang susah saat ini. Mungkin ramai ya pas maghrib. Ini nek jam maghrib nek subuh sepi gitu. Nek duhur, wonten sekolah gitu. Sekolah asar. Duhur, asar dan sekolah. Tapi di masjid-masjid yang lain banyak yang sepi-sepi subuh terutama.
Jarang ada suara adzan subuh iki cah cilik. Kira-kira bocah 50 mah. Akbar. Allah. Wis karo watuk barang. Nah, maka apa bocah latihan di pengadilan ke masjid. Jangan sampai anak itu datang ke masjid kemudian kapok. Kenapa? Disunani takbir. Ya kalau ini langsung seneni itu akan trauma terbawa sampai remaja arep ning masjid mau tak mirip galak. Aku ngapunten niki bagaimana kita menanamkan kecintaan generasi penerus, generasi muda dan senang ning masjid. Pelayan ya wis apa kok jenenge bocah. Kecuali bocah sakit itu pelayan. Nah, niku mboten napa-napa. Dan senang dhisik. Nah, setelah dia senang, pasti suatu saat ada masanya dia balik. Ketika balik, artinya telah sampai umurnya, telah dewasa, maka dia akan tahu pelayan-pelayan orang pantas ya ternyata. Tapi dia harus kadung kulino teko ning masjid. Sehingga secara otomatis akan menjadi cinta dengan masjid. Hatinya akan terpaut dengan masjid. Nah, itu yang kedua, jangan sampai lemah dalam hal ibadah. Yang ketiga adalah lemah dalam hal ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Dari data yang saya baca dari Kominfo, itu masyarakat kita Indonesia hanya 0,001% orang yang senang membaca. Jadi ibarat di antara 1000 orang, itu sing sregep maca hanya 1 orang. Ibarat kita jamaah yang iki. Sing sregep maca kok siji tok, ya kula. Contoh. Setunggal tok di antara 1000 orang sing sregep maca setunggal. Tapi urusan bermain sosial media Indonesia niku sing paling ribut. Kira-kira nih Bapak Ibu pemuda, kira-kira masyarakatnya ora seneng maca buku nggih, boten maos WA berita hoax, tapi seneng dolanan sosial media, seneng buka grup-grup WhatsApp. Kira-kira apa yang terjadi? Mudah termakan berita hoax. Karena minim literasi, enggan belajar agama itu wis dari WhatsApp, kultum sedelo, yang kadang beberapa kali dicek pun ternyata itu hoax. Dan punten setelah saya cek, saya pernah survei juga. Jadi ada beberapa grup di WA yang isinya di antara kaum milenial, yaitu sekitar kelahiran 95 sampai 2000 ke atas. Kemudian yang satu grup yang satunya itu sekira kelahiran 1950 sampai 1980-an. Di antara dua grup itu, yang paling sering menyebar hoax adalah grup mana kira-kira Ustaz Mafak? Saya nggak berani berkata. Karena ngapunten, kadang generasi yang sepuh itu lebih mudah termakan hoax. Ya karena memang hidup pada masa peralihan. Dulu belum ada internet, sekarang ada. Yang generasi muda tidak termakan hoax, tapi dia tidak bisa mengendalikan bagaimana masuk ke internet. Maka betul saat ini memang harus saling mengisi forum-forum pengajian yang betul harus ada orang pemuda juga. Karena beberapa kali saya mengonani menemui bahkan seorang ustadz ketika berbicara dia dari pesan WA yang ternyata pesan WA itu adalah hoax, dan itu dijadikan rujukan berbicara di masjid.
atau bahkan di forum pengajian yang mana didengar oleh ratusan jamaah. Nah itu kan bahaya. Nah, maka dari itu maka harus saling melengkapi. Yang generasi tua harus memberikan nasihat kepada yang muda supaya hidupnya lebih terarah gitu. Tidak asal-asalan. Kemudian yang muda pun demikian, bagaimana memberikan masukan, jangan sampai termakan hoax, tentu saja dengan cara yang ma'ruf. Itu terkait ilmu umum dulu gitu. Karena digital kita tidak bisa lepas dari namanya dunia digital. Bahkan saat ini kira-kira antara apa yang tidak punya Android? iPhone. Nah, hampir semua orang sudah punya ini. Yang mana hukum itu bisa berubah, fikih ketika sudah ketemu ini nanti berubah. Ini pengetahuan umum ketika bertemu dengan ilmu agama nanti akan berbeda lagi. Bahkan ada akad nikah online apa gitu. Jadi misalnya sing lanang tentara, jatuh ini tentara nggak bisa mulai pengen dan rapi online. Bahkan yang perempuan misal untuk Jumat nganggo proyektor. Ben podo melek. Nah, misal proyektor. Baik jamaah, ini adalah contoh perempuan yang tidak memakai tidak menutup aurat dengan benar. Bisa dilihat melek semua nih. Nah, itu fikih itu berubah. Nah, nanti ilmu pengetahuan yang umum, sekarang ilmu agama. Generasi sekarang, mungkin kalau di desa-desa, mulai desa itu masih umum ketika seorang pemuda yang masyarakat itu bertanya tentang agama, kemudian kiai, kalau enggak dengan seorang ustadz yang ada di musola atau masjid. Namun di daerah perkotaan, orang itu lebih mudah dengan Syekh Al-Google dan Gus YouTube. Lebih suka pakai itu karena ringkas, nggak perlu keluar biaya. Nah, daripada dengerin ceramahnya saya nggak cetol lagi, klik Google hadis tentang jangan tinggalkan generasi lemah. Enggak. Tapi apa? Rawan terjadi salah tafsir di situ. Karena tiap kepala itu isinya beda, pemahamannya berbeda. Maka dari itu Sayyidina Ali itu berkata dalam mencapai ilmu, untuk memperoleh ilmu setidaknya kita butuh 6 hal. Ala lantanal ilma ila bisitatin saun bika'an najmu ikabi bayanin dukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadin ustadin wa tuli zamanin. Yang pertama dukain, cerdas. Syarat-syarat orang mencari ilmu supaya memperoleh ilmu yang pertama adalah cerdas. Loh, dia kan sinau event cerdas kok malah syarat pertama cerdas. Cerdas itu dia peka sosial, mudengan. Jadi ada kemauan dulu. Cerdas. Syarat yang kedua, bukain wa hirsin. Hirsin apa hirsin? Semangat. Harus memiliki semangat. Belajar, ketika belajar dia tidak memiliki semangat, wis ra niat, maka di tempat belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Tapi jika seseorang memang sudah punya semangat ingin belajar, dimanapun ia berada, maka dia akan selalu mendapatkan pelajaran. Harus memiliki semangat, hirsin. Nah, kira-kira ini adik-adik berangkat sekolah ini dipaksa uang tua apa kesadaran dhewe? Kon mangkat biar dapat sangu. Kira-kira berangkat taklim ini niat pengen golek ilmu atau dipaksa? Nah, itu tanyakan pada diri sendiri. Hirsin harus punya semangat. Ketika belajar sudah tidak memiliki semangat sama sekali, ya bagaimana ilmu akan diperoleh? Dan yang ketiga, wastibarin, sabar. Sabar sakuntara waktu, sabar sedelok.
Ketika mencari ilmu harus sabar, tidak boleh kesusu. Nanti sinau bab nanti mukadimah, langsung dibuka bab terakhir, bab jihad, ya bubar. Belum melewati bab toharoh, belum melewati bab sholat, belum melewati bab puasa, langsung bab berdiri jihad, ya bubar. Nah maka harus turut sabar. Baru ada ustaz misalkan pemateri di sini. Di sini ada Ustaz Arif Rahman ya, ngisi juga di sini. Ustaz Arif Rahman ngisi di sini. Mulai apa biasanya? Sirah Nabawi ya beliau. Nah, beliau ketika pertemuan pertama misalkan menyampaikan tentang pentingnya belajar sirah misalkan. Nah, yang celutuk lah kesuwen. Langsung bab Nabi perang kalau kafir. Orang sabaran. Ustaz Arif Rahman bisa menyampaikan seperti itu kalau beliau belajarnya sabar, perlahan. Nah, itu belajarnya harus sabar. Ada sakit sedikit ya wajar. Misalnya di pondok, kalau kemudian untuk meriang sedikit ya wajar. Kadang uang-uang ini karonan ya Pak. Kalau larene teng pondok meriang sedikit, sing disalahkan larene apa pondok ya? Pondok ora guna. Orang hormati anakku. Ya sakit kan wajar ya. Nabi Muhammad pernah sakit. Maka sabar. Yang ketiga, pintar berarti. 4. Wastibarin wa bulghatin. Bulghah niku sangu. Sangu baik berupa harta maupun mental. Harus punya sangu. Ya rotor modal sedikit ketika mondok ke anak atau madin atau TPI yo kiai ini ustadz ya di sampai ustadz do puru-puru nih sakit gering yang sing batin lah ngomong awake dhewe. Nah, niku memang harus ada modal. Wabul goten harus ada modal. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, petunjuk dari guru, petunjuk dari ustadz atau guru. Nah, tadi, misal anak dia sejak remaja dia belajar tanpa guru, langsung masuk ke Google atau YouTube. Kemudian membaca hadis, hadis yang berbunyi Nabi Muhammad bersabda, aku tidak diutus melainkan untuk memerangi orang hingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira ada dipahami secara tekstual. Indonesia ini kita sih merdeka mau wis perang toh. Perang. Saya lupa hadisnya. Ya Ben awalnya ada. Saya tidak diutus melainkan untuk memerangi manusia hingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu ketika tanpa ada petunjuk dari guru, ya bahaya. Maka belajar itu harus ada petunjuk dari guru, seperti mondok anak atau bahkan menyekolahkan anak di sekolah SMP, SMK, SMA, Muhammadiyah. Itu juga bagian mendapatkan petunjuk dari guru yang mengarahkan. Jangan baca sendiri atau tidak itu bahaya. Maka harus ada pengarahan dari guru. Nah yang keenam yang terakhir, wakuli zamanin, apa itu? Waktu yang lama. Belajar butuh waktu yang lama. Tidak kemudian ujuk-ujuk mak begagi langsung jadi ustadz ngomong gitu. Langsung SMP, SMA nggak ada riwayat belajar agama, kuliah yang umum, tahu-tahu lulus kuliah, mangkat tinggi gitu loh, setahun mulai langsung jadi ustaz. Apakah ada? Ada. Nyata itu memang, nggak cetol gitu, langsung ada memang. Tidak ada riwayat belajar agama. OTP ini sering bolos. Tiba-tiba ketika pulang
dan pulangnya tempat kerjaan 2 tahun oleh. Dan itu bekerja mulai-mulai di ujung langsung diceluk ustaz. Nah, maka dari situ belajar itu butuh waktu yang lama. Ustaz Pak Rizal ya, Ustaz Muafak waktu wis tulis zamanin tenang gitu. Wis 10 tahun lebih. Itu butuh waktu yang lama. Jangan dikira mereka-mereka yang kemudian bisa menyampaikan materi debat menjadi mubalik. Nah, di sawah kita mubalik penak gitu. Bermodal ngoceh gitu. Modal ngoceh balik-balik di amplop ini, nah di amplop ini tapi sebelum dia menyampaikan itu ada proses yang lama di situ. Ada rindu dengan orang tua yang harus ditahan, ada uang yang harus dikeluarkan, ada perut yang lapar harus dipet. Sering pondok di orang Oso Daud barang itu harus benar seperti itu. Tapi ya orang kan lihat hasilnya itu wajar, manusiawi. Tapi kita harus benar di belakangnya. Seseorang bisa seperti itu karena apa? Di belakangnya ada proses. Seorang arsitek dia bisa mendesain masjid misalnya yang bagus gitu. Jangan dikira wah paling cuma gambar doang. Ada proses yang lama di situ. Ada biaya UKT kuliah yang mahal harus dibayar di situ. Seorang konten kreator, desainer, malah desainer. Desain itu susah. Itu harus belajar dulu. Nah, kadang kita lihat hanya hasilnya. Waktu li zamanin tadi. Panjang waktunya. Nah, tadi ada 6 syarat ya untuk memperoleh ilmu. Yang pertama adalah dukain atau cerdas, kemudian hirsin, memiliki semangat, wastibarin dan sabar. Yang keempat wabul batin, memiliki modal atau sangu. Yang kelima wa irsyadi ustadin, petunjuk dari guru atau ustad. Dan yang keenam adalah waktu li zamanin, waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, jangan sampai lemah dalam hal ekonomi. Nah, ini paling urgent. Ini pemuda ini kadang cita-citanya jebur banget. Tapi ada istilah wong nom itu kadang gede karep, bondo cupet. Gede karepnya. Bahkan mungkin Mas Muafak Farizal mungkin kebanyakan di belakang bakal berdiri Universitas Muhammadiyah Meranggen. Dulu yang masih muda. Tapi ketika itu pemuda kan masih punya rencana seperti itu. Terhalang ketika apa? Bertemu dengan ekonomi, dana. Lah itu ekonomi, jangan sampai generasi penerus kita lemah dalam hal ekonomi. Saat ini perekonomian itu memang sangat ajur-ajuran ya, apapun dilakukan. Terakhir fatwa dari PP Muhammadiyah dan juga PWNU Jawa Timur serta MUI memfatwakan Bitcoin dan kripto itu haram. Nah, maka jangan sampai generasi muda kita lemah ekonomi ataupun kuat ekonomi tapi ekonomi yang haram. Kuat ekonomi dan juga ekonomi yang syariah. Pas ya, udah ada. Kecepatan lah, itu jangan sampai kita tinggalkan generasi kita lemah dalam hal 4 ini. Yaitu meskipun nanti dikaji lagi ada banyak hal, jangan sampai lemah dalam banyak hal. Namun yang urgent ada 4 ini, lemah dalam hal akidah. Kaitannya tadi dan perilaku buruk seseorang itu karena lemah akidahnya, bukan lemah fikihnya. Fikihnya dia kuat, tapi akidahnya lemah, maka digoda setan. Mumpung sepi, gue ya wis. Kedua lemah dalam ibadah. Maka adzan subuh wis wayahe bocah nom. Jadi suaranya bisa bur no ya.
contoh ada bocah umur saya itu lumayan. Nah, yang ketiga, jangan sampai lemah dalam hal ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Karena fikih bertambahnya zaman semakin berkembang, pemahaman agama semakin berkembang. Saat ini umat Islam hanya sebagai objek, bukan subjek. Apa contohnya? Misal ada vaksin, itu vaksinnya hadir dulu baru muncul fatwa kan? Bukan umat Islam yang bikin vaksinnya gitu kan? Jadi itu tempatnya umat Islam masih menjadi objek, bukan subjek. Subjek itu cirinya bergerak. Objek itu ya yang dikenai gerakan tadi. Yang terakhir, jangan sampai lemah dalam ekonomi. Nah ini penting. Mungkin itu dapat saya sampaikan, katanya dengan usaha watawasau bil haq, mengingatkan dalam hal kebenaran, watawasau bis sabr, dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Terakhir, menutup, saya mau menyampaikan sebuah pantun. Dijawab cakep ngoten nggih. Cakep. Buah nangka, buah kedondong. Buah duren, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.